Tahu itu tongkat bahannya. Lucu. Ini tongkat ini. Ini pembahasan tongkat saktinya Dery Sulaiman ya teman-teman. Yang dimana Dery Sulaiman ini kan pengagum Habib-Habiban, pengagum kiai-kiaian. Ya beliau juga sufi. Beliau juga bagian dari orang-orang yang berpemikiran halu teman-teman. Ya biasa, sufi memang seperti ini teman-teman. Pemikirannya banyak yang aneh nyeleneh. Orang yang nyembah batu itu, kemarin batu yang dililit pakai kain merah putih, itu sufi. Ya, jangan salah kalian. Orang yang di puncak gunung apa itu ya, bukit apa, dia tawafi apa begitulah. Jangan salah, itu sufi. Jadi kalau kalian melihat ajaran-ajaran aneh nyeleneh di Indonesia, gak perlu bingung, gak perlu risau, itu bukan Wahabi, itu Sufi. Tapi kalau kalian melihat orang yang beragama dengan cara berwibawa, smart, cerdas, simple beragamanya, tidak neko-neko, tidak aneh nyeleneh, itu pasti Salafi. Yang diteriak-teriaki Wahabi-Wahabi. Kenapa dijuluki Salafi? Mereka lebih mengikuti generasi awal Islam. 3 generasi. Nabi Muhammad SAW dengan para sahabatnya, berikut tabi'in, setelah itu tabi'ut tabi'in, sampai ke 4 imam mazhab. Itu orang yang dituduh salafi. Tapi orang yang seperti ini, pasti pengikutnya orang-orang aneh nyeleneh, sufi. Bahkan kalau kalian melihat Gufron itu juga sufi teman-teman. Hanya muncul di sufi. Ini yang diributkan seluruh Indonesia, Asia dan dunia, Macaulay. Ini kitabnya. Ya, tentang tasawuf ini. Ini di sini tentang ilmu tasawuf, tentang ilmu kedokteran dan filsafat lain. ODGJ jadi wali ada di sufi. Banyak orang yang salah paham tentang wali Majidub. Majidub seperti Wan Sehan. Jangan ditimbang pakai akal kita. Majidub itu apa sih artinya? Majdzub itu artinya judhiba, ditarik. Orang majdzub begitu, seakan-akan akalnya udah nggak ada. Dia akalnya sudah tertarik. Kenapa? Karena saking tenggelamnya dalam cinta kepada Allah Subhanahu. Jadi semua yang aneh nyeleneh kalian akan lihat di sufi. Lanjut dulu. Ini nama kayunya Nogosari katanya. Nogosari. Kata Ustaz Abdul Somad, ini kalau dihentakkan, dipukulkan ke tanah akan terpancar 10 pom bensin. 10 pom bensin. Ya, Setelahnya Musa saya. pakai tongkat nggak? Pakai. Rasulullah juga pakai tongkat. Nah, ini sunnah Rasulullah SAW. Oh, sunnah Ini bagus. bahannya ketemu di atas sekarang di Nusa Dua Bali. Ditemukan oleh guru saya, Syekh Abdul Qawi di Bali. Bali. Dia katanya mimpi suruh ke sana ngambil, dipotong, terus dikirim ke Jakarta. Itu cerita. Ini nama kayunya Nogosari katanya. Nogosari. Kata Ustaz Abdul Somad, ini kalau dihentakkan, dipukulkan ke tanah akan terpancar 10 pom bensin. 10 pom bensin. Ya, Jadi kalau tongkatnya Dery Sulaiman ini dipukulkan ke tanah begitu ya, dijejeki ke tanah, maka akan muncul 10 pom bensin. Jadi pemanggil minyak. Hebat teman-teman. Bisa kaya Indonesia. Mas Dery Sulaiman ini sangat dibutuhkan negara ini ya. Kenapa? Negara ini banyak hutang Mas Dery. Negara punya banyak tanggungan. 8.000. Kalau tidak salah hutang negara sekarang 8.000. Correct me if I'm wrong. Ya, Dery Sulaiman punya potensi untuk melunasi hutang Indonesia dengan usaha minyak, bensinnya, pom bensin. Kalau tongkat ini dijejakkan ke tanah teman-teman, dimanapun dia berpijak akan muncul 10 pom bensin. Maka apa teman-teman? Indonesia akan lunas hutangnya karena punya minyak sendiri. Kan hebat. Ini sudah sangat luar biasa. Potensi Mas Dery Sulaiman ini sangat luar biasa. Kalau Indonesia sampai tahu, kalau pejabat negara sampai bisa memanggil beliau menjadi bagian dari aset pencarian minyak. Oke, coba lanjut dulu. Nah, maka aku nggak pernah bentak-bentakkan ini. Tadi udah berapa kali? Tapi itu baru slow. Selo ya? Itu cerita. Ini nama kayunya Nogosari. Nogosari. Kata Ustaz Abdul Somad, ini kalau dihentakkan, dipukulkan ke tanah akan terpancar 10 pom bensin. 10 pom bensin. Ya, maka aku nggak pernah bentak-bentakkan ini. Tadi udah berapa kali? Tapi itu baru slow. Slow. Oh, ngikut dia, teman-teman. Tadi sudah dihentakkan beberapa kali sama kata Denis Margo, teman-teman.
Kata Derry, oh enggak itu kan pelan. Terus disela sama si perempuan bahwa itu kan cuma pelan, slow. Jangan ngikut, senyum. Derry-nya senyum, slow, ya itu slow. Gimana ya? Itu gimana ya teman-teman ya? Kok jadi aduh ya Allah. Ya ini Indonesia teman-teman. Kenapa Indonesia gak maju-maju? Kenapa Indonesia ketinggalan? Karena banyak orang-orang jadi tokoh model beginian. Banyak orang jadi tokoh agama hanya bermodal sorban, bermodal tongkat dan lain sebagainya. Miris ya. Ini saya bukan ingin menjelekkan dan lain sebagainya, karena tayang video Mas Derry Sulaiman ini tayang di media. Jadi kita harus memberikan tanggapan juga di media. Karena apa teman-teman? Videonya beredar di mana-mana. Kata Ustadz Abdul Somad. Nah, tadi katanya ini pesan Abdul Somad, teman-teman. Oh, kata Abdul Somad, kalau dijejaki ke tanah begini muncul pom. Kan enak, teman-teman. Ya. Kalau model seperti ini. Oh iya ya, ingat. Jadi ingat, saya dulu pas masih di kampung, saya juga pernah dicekoki faham-faham sufi semacam ini. Apa katanya? Dulu kalau saya mengamalkan amalan ini, saya sudah lupa amalannya apa. Kalau bisa istiqomah selama 4 bulan, setiap malam, jam sekian, jumlahnya sekian mengamalkan, nanti saya bisa nanam batu, tumbuhnya pohon emas. Saya dulu pernah doktrin seperti itu. Nanam batu, nanti bisa tumbuh emas, teman-teman. Asalkan istiqomah katanya mengamalkan amalan tersebut. Saya pernah diajari seperti ini oleh orang-orang sufi halu. Ya, saya pernah ikut ajaran-ajaran seperti ini. Ajaran-ajaran sufi ini, karena apa, memang banyak yang halu di antara mereka. Dan saya percaya, sempat saya percaya, waktu itu saya masih SMA kalau tidak salah, tahun 2008-2009, tahun 2008 atau 2009 itu ya. Jadi ya pernah saya merasakan di titik-titik halu seperti ini. Dan akhirnya apa? Karena tidak kunjung tumbuh itu batu, akhirnya saya jadi berpikir bahwa hal seperti ini hanya haluisme, hanya omong kosong, dan hanya pembodohan umat semata. Jadi orang itu diberikan faham-faham halu, nyeleneh, aneh, terus pemahaman yang tidak tepat dalam beragama, sehingga apa? Membuat orang semakin terkebelakang pemikirannya. Tidak ilmiah lagi, tidak lagi mengedepankan usaha, zahir. Sedangkan Nabi SAW, dia saja untuk menafkahi istrinya, membesarkan anaknya, untuk nafkah sehari-harinya, bekerja, teman-teman, menggembala kambing dan lain sebagainya, berdagang. Rasul, utusan Allah, diakui umat, apa kegiatannya? Gak nanam batu tumbuh emas, enggak. Dia sama seperti kita, manusia biasa yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang nabi untuk menyampaikan risalah Allah. Dan nabi pun ya seperti itu. Pernah Nabi SAW di kondisi kelaparan ketika hendak sholat, menjadi imam sholat. Rasulullah SAW mengikat perutnya dengan bebatuan. Jadi batu diikat perutnya. Ketika sedang ruku, sujud, terdengar gesekan batu itu, teman-teman. Seolah-olah seperti bunyi tulang. Ditanya sama sahabat, kenapa ya Rasulullah? Apakah engkau sedang sakit atau bagaimana? Rasulullah tidak langsung bercerita, saya sedang kelaparan, saya begini. Enggak. Sampai sahabat yang melihatnya sendiri, bahwa perutnya diikat dengan bebatuan. Agar apa? Agar bisa menahan lapar. Enggak boro-boro nanam batu, tumbuh pohon emas, enggak, atau numbuh gandum, enggak. Sama seperti kita bekerja. Tapi kalau di Indonesia, ajaran halu seperti ini sangat marak. Makanya orang seperti Dimas Kanjeng Taat Pribadi itu diikuti banyak orang. Bahkan ketika keluar dari penjara pun masih banyak yang ikut. Kenapa? Ajaran halunya enggak sepenuhnya hilang. Gak sepenuhnya tidak dipercaya sama orang. Masih banyak yang percaya sama Dimas Kanjeng. Meskipun terbukti menipu, terbukti melakukan tindakan kejahatan. Tapi umat di Indonesia masih dengan sangat mudah untuk dibodohi. Makanya edukasi semacam ini kalau stop, maka mereka yang akan menang. Karena kesesatan, syubhat, dan kesyirikan masih terus dan terus-terusan didakwahi, belum lagi bid'ahnya. Kalau orang mendakwahkan yang hak stop, apalagi berkurang, maka yang akan menjadi pemenangnya mereka. Itu saja dari saya. Dan masalah dari Sulaiman, ya kalau memang bisa seperti itu, apalagi ucapan wali ya, Ustadz Abdul Somad. Wali. Nah, Abdul Somad pernah ngaku wali, teman-teman. Ketika di pengajiannya, dia pernah dibisikin katanya suara bahwa dia diangkat menjadi wali. Uish, diangkat jadi wali masa? Setelah itu, dia tidak percaya dengan bisikan itu. Ya sudahlah. Mungkin mau meniru cerita Syekh Abdul Qadir Jailani, ya silahkan. Cuman di Indonesia, kita harus bangkit dari keterpurukan pemahaman yang bobrok semacam ini.